Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cobain. Di sini kami mau mempresentasikan perihal laporan untuk mata kuliah manajemen proyek digital. Yang pertama ada aku Afiah Aziza sebagai CEO, Razwa Zahra sebagai CFO, Nur Elfatia sebagai CMO, Zahra Nafisa Abida sebagai CCO, dan Muhammad Ayasi Mutazeri sebagai CTO. Bisnis kami bergerak di bidang kreatif dan lewat manajemen proyek ini kami sedang mengembangkan sebuah produk inovasi berupa DIY kit untuk pasangan. Tujuan kami yang pertama adalah mengurangi intensitas penggunaan ponsel, mengatasi pubbing, dan meningkatkan kepuasan hubungan. Lalu yang kedua ada membuka lapangan kerja untuk seniman digital lokal. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Karena desain produk kami ini orisinal dibuat sendiri gitu. Dan yang terakhir kami ingin memberi kontribusi positif untuk industri percetakan di Depok karena ini kan produk DIY bikinan sendiri ya, jadi banyak item yang perlu jasa cetak kayak boxnya, stiker, label, dan lain-lain. Nah, dalam waktu 6 bulan kami mencoba merangkai produk tersebut mulai dari mengumpulkan ide, perencanaan, sampai pelaksanaan dan bagaimana produk ini siap untuk diluncurkan. Nah, masuk ke dalam ruang lingkup proyek. Cobain memiliki tujuan untuk menciptakan produk inovasi yang mana fokusnya itu untuk menggali kreativitas sekaligus kedekatan emosional para pelanggannya. Sehingga hal ini dapat mengurangi fenomena pubbing dan membangun bonding antara pasangan ketika sedang menghabiskan quality time bersama. Proyek ini mencakup pengembangan, pengujian, serta peluncuran produk. Selanjutnya, Cobain memiliki SDM atau struktur anggota tim yang terdiri dari CEO, CFO, CMO, CCO, dan juga CTO. Untuk tugas-tugasnya, CEO berperan sebagai penyusun timeline dan strategi pengerjaan proyek, membangun work culture, dan pengambil keputusan. Kemudian, CFO mengoptimasi financial operations, budgeting, serta cash flow management. CMO atau marketing bertugas melakukan market research, mendorong pengembangan produk baru, serta bertanggung jawab atas periklanan. CCO melakukan analisis data dan insight, membuat dan menerapkan customer strategy, serta memantau metrik customer health. Adapun CTO mengidentifikasi dan mitigasi risiko keamanan, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk teknologi, dan memanage IT infrastruktur. Oke, kemudian berikut anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek ini mencapai total Rp3.870.500. Untuk pemetaan proyek, Cobain menggunakan bantuan dari bagian Resimetrics, penjadwalan proyek menggunakan Gantt chart, dan metode pengelolaan proyek menggunakan metode Kanban. Resimetrics diterapkan oleh tim Cobain untuk memetakan proyek dengan melacak tugas tiap anggota tim. Dengan ini, pengambilan keputusan yang buruk bisa tercegah dan kendala yang mempengaruhi kesuksesan proyek dapat terhindari. Kemudian, ada penggunaan Gantt chart dalam penjadwalan proyek. Bagian ini menggambarkan jadwal dan tugas atau kegiatan selama siklus proyek agar hasil akhir tetap sesuai rencana. Selain itu, Cobain menggunakan metode Kanban dalam mengelola proyek dengan menempatkan tugas anggota tim di Kanban board sehingga alur kerja dan kemajuan bisa dilihat oleh setiap anggota tim. Masuk pada penjelasan analisis resiko. Di sini ada beberapa kategori dari resiko-resiko yang terjadi. Yang pertama itu ada resiko teknis. Salah satu contoh dari resiko teknis yang bisa saja terjadi pada bisnis Cobain adalah kehilangan data karena tidak adanya sistem backup yang otomatis. Sehingga itu bisa beresiko menyebabkan hilangnya informasi proyek maupun memperlambat progres. Selanjutnya yang kedua itu ada resiko manusia. Dengan skala kecil seperti bisnis Cobain, ketidakhadiran satu orang saja tuh bisa berdampak besar karena peran yang bersifat multitugas dan juga terbatasnya sumber daya pengganti. Lalu selanjutnya yang ketiga ada resiko organisasi. Resiko organisasi pada perencanaan proyek ini berkaitan pada potensi yang bisa mempengaruhi keseluruhan kegiatan organisasi. Bisa saja terjadi akibat aktivitas yang tidak terduga seperti perubahan kebijakan, kita adalah bangsa yang besar, krisis keuangan, dan perubahan pasar. Makanya resiko ini tuh akan sangat berdampak dan menghambat dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya nanti. Lalu yang terakhir itu yang keempat ada resiko eksternal, seperti fenomena dom spending yang terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak-anak muda, akibat dari kondisi ekonomi dan juga geopolitik
yang sangat buruk. Kita adalah bangsa yang besar. Masuk ke dalam pembahasan KPI, di sini kami sudah menyusun beberapa KPI masing-masing dari anggota tim. Yang pertama itu ada CEO, CFO, CNO, CCO, dan juga CTO. Lalu selanjutnya di sini ada KPI tim yang sudah kami buat secara bersama. Lalu masuk pada pembahasan strategi proyek. Foto-foto berikut merepresentasikan berbagai tahapan kerja kami, mulai dari sesi diskusi, brainstorming awal, proses kolaborasi dalam pengembangan konsep, hingga momen koordinasi tim untuk memastikan setiap detail proyek berjalan sesuai rencana. Untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja tim, kami memanfaatkan beberapa perangkat lunak. Figma kami gunakan sebagai platform kolaborasi utama, mulai dari tahap brainstorming hingga finalisasi desain. Selanjutnya, WhatsApp berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi tim. Dan yang terakhir, kami menggunakan Google Drive. Kami memanfaatkan sebagai pusat penyimpanan dan manajemen seluruh dokumen proyek. Untuk aspek manajerial, Google Spreadsheet kami gunakan untuk mengelola anggaran dan alokasi tugas secara terperinci. Kami juga menggunakan Google Form untuk pengumpulan insight dan data dari target konsumen. Terakhir, seluruh aset ilustrasi digital dari proyek ini dibuat menggunakan Ibis PaintX. Selanjutnya, proses kerja kami terbagi dalam 3 fase utama yang sistematis. Minggu pertama sampai minggu kedua, kami fokus pada penentuan ide awal, penjadwalan strategis, dan delegasi tugas kepada setiap anggota tim. Selanjutnya, minggu ketiga sampai keempat, kami melakukan pengembangan konsep lebih lanjut serta validasi masalah untuk memastikan solusi yang ditawarkan ini relevan dan tepat sasaran. Terakhir, minggu kelima sampai minggu keenam, kami memasuki tahap eksekusi dan finalisasi produk akhir. Struktur kerja yang terencana ini mengarahkan kami pada hasil akhir proyek yang akan kami presentasikan selanjutnya. Selanjutnya, inilah hasil akhir proyek kami. Do it together with Cobain. Produk ini adalah sebuah kreatif kit yang bertujuan menyediakan aktivitas interaktif yang berkualitas, yang dimana di dalam setiap kotak terdapat 4 komponen utama. Yang pertama, cookies decoration untuk menstimulasi kreativitas kuliner. Yang kedua ada kartu Uno plus TOD, sebuah permainan modifikasi untuk meningkatkan interaksi sosial. Yang ketiga ada papercraft yang berfungsi melatih keterampilan fokus motorik halus. Dan yang terakhir ada 1 set stiker pack sebagai elemen dekoratif dan personalisasi. Setiap komponen ini telah kami rancang secara cermat untuk menciptakan sebuah pengalaman pengguna yang kohesif dan bernilai. Pada bagian peluang dan tantangan, kalau dia dari trennya sekarang, orang tuh gak cuma cari makanan yang enak aja, tapi juga pengen dapet experience yang beda dan serupa sama pasangan. Nah ini nih bisa jadi peluang besar buat cobain. Yang salah satu tantangannya itu kita bisa jadi terlalu bergantung sama tren. Karena tren di dunia F&B dan hiburan itu cepet banget berubahnya. Jadi kita harus terus update biar tetap sesuai di mata konsumen. Jadi untuk ngatasin tantangan itu, kita bakal bikin variasi konsep produk yang fleksibel dan bisa nyesuaiin tren yang lagi naik daun. Strategi marketingnya sih juga bakal ngikutin yang lagi viral, terutama di TikTok sama Instagram. Biar nanti kontennya relatable dan lebih gampang dapat engagement dari audiens. Untuk rencana pengembangannya, kita bakal nyempurnain produk berdasarkan feedback konsumen. Cobain bakal rutin ngelakuin penyempurnaan produk dari ngumpulin feedback, kayak open tester. Hey kid, want some candy? Survei online, atau evaluasi setelah pembelian. Masukan dari mereka ini bakal kita jadiin bahan perbaikan, mulai dari rasa cookiesnya, desain permainan tambahannya, sampai konsep-konsep baru yang bakal kita angkat ke depannya. Selanjutnya, kita juga bakal ada penguatan legalitas dan sertifikasi. Nah, karena Cobain punya konsep yang cukup unik, kita juga serius banget nih soal perlindungan legalitasnya. Why so serious? Kita berencana buat daftarin semua hal penting, mulai dari izin BPOM dan label halal untuk makanan, sampai perlindungan haki buat nama brand, desain kemasan, visual kartu, sampai konsep permainannya juga. Soalnya ini penting banget, supaya nggak gampang diplagiat orang lain, dan biar identitas Cobain tetap kuat di pasar. Harapannya, Cobain bisa jadi nilai tambah yang bikin pelanggan ngerasa terlibat nih secara emosional. Dari proses pengembangannya sih, bisa dibilang kita udah memperhitungkan banyak hal. Mulai dari rencana yang jelas, antisipasi risiko, sampai strategi marketing yang disesuaikan biar produk kita tetap kompetitif dan relevan di pasar. Terima kasih banyak atas perhatian, masukan, dan waktunya selama sesi evaluasi dan diskusi pengembangan Cobain ini. Semoga pengembangan ini bisa bikin Cobain jadi produk F&B yang nggak cuma inovatif,
tapi juga berkelanjutan dan punya nilai lebih di mata konsumen. Happy, 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 happy.